Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, kembali Allah bahagiakan kita duduk di majelis cahaya hati. Insya Allah hati kita semua diberi cahaya hidayah oleh Allah. Tandanya subuh-subuh ini kita menikmati hidangan hidayah Allah. Salat di awal waktu berjamaah di masjid, kita lalui dengan tausiah, Allahu Akbar, silaturahim. Semoga kenikmatan ini Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Apalagi hadir guru-guru kita yang mulia di sini. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwah fillah, kali ini kita akan mengkaji bersama akhi fillah Ustadz Luqman dengan tema alasan cinta kepada Nabi. Oh subhanallah, alasan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dengar taujih Rabbani surah An-Nisa ayat 69. Silakan di rumah buka surah An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sadaqallahul azim. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, di akhirat kelak ia akan bersama-sama dengan para nabi, orang-orang yang jujur dalam beriman, orang yang mati syahid, dan orang-orang salih yang telah Allah beri nikmat. Mereka itu adalah teman-teman yang sangat baik bagi orang-orang mukmin. Allahu Akbar walillahil hamd. Nasihati kami Ustadz Luqman Jayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati murabbi kita Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Muhammad Arifin, jamaah Khalaqah dan para pemirsa Cahaya Hati di rumah, yang semoga selalu dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kebahagiaan bagi kita yang hidup di akhir zaman, yang belum pernah bertemu dengan Nabi, belum pernah melihat wajah Nabi, belum pernah bersentuhan kulit kita dengan kulit Nabi, belum pernah mendengar merdunya suara Nabi, belum pernah melihat mukjizat Nabi kecuali Al-Quran, adalah dianugerahi hati kita kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Seorang ulama yang bernama Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab Tuhfatul Mauludi, beliau memberikan alasan kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad. Alasan yang pertama, kata beliau, kenapa kita cinta kepada Nabi? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan iman kita kemudian kita cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad adalah barometer keimanan kita kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Kata baginda Nabi, tidak dikatakan sempurna iman seseorang di antara kamu hingga aku lebih dicintainya daripada kecintaan kepada anaknya, kepada orang tuanya, bahkan kepada manusia seluruhnya. Jadi sejalan keimanannya kepada Allah dengan kecintaannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini alasan kenapa kita cinta kepada Nabi, karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sahabat cahaya hati yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua, karena kita kepingin nanti dibangkitkan bersama dengan Rasulullah. Siapa yang tidak ingin bersama dengan Rasulullah? Jangankan dalam kehidupan dunia, di akhirat pun kita kepingin bersama dengan Rasulullah. Dulu pernah ada orang Arab Badui datang kepada Nabi, bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai baginda Nabi, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi menjawab dengan bertanya kembali, ma'adattulah. Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat sehingga kau bertanya tentang hari kiamat? Kata dia, taat kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Kemudian Nabi menyampaikan satu sabdanya yang singkat, al-mar'u ma'aman habba. Seseorang itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah bersama dengan siapa yang dicintai dalam kehidupan dunia. Ada yang sering ikuti Nabi, ngebantuin Nabi, namanya Sauban bin Munabah. Ini Sauban memiliki paras yang tampan, badannya gagah. Satu hari datang kepada Nabi Muhammad dengan wajah yang pucat pasi, badan yang gagah berubah jadi kurus. Kemudian datang kepada Rasulullah, ditanya oleh baginda Nabi, hai Sauban, sakit apa yang kau derita sehingga mukamu pucat pasi, badanmu menjadi kurus? Kata Sauban, aku tidak sakit ya Rasulullah. Jangankan berhari-hari, satu hari aku tidak melihat wajahmu, sudah gundah rasa hatiku ya Rasulullah. Jadi badannya kurus, mukanya pucat pasi karena tidak melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata dia, aku pun khawatir ya Rasulullah, nanti tatkala di hari kiamat, kalaupun aku dimasukkan ke dalam surga Allah, tempatku tidak bersama denganmu ya Rasulullah. Nabi Muhammad menggembirakan Sauban bin Munabah dengan membaca surat An-Nisa ayat 69 ini yang tadi kita baca, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-suhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata baginda Nabi, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, nanti dibersamakan di surganya Allah bersama orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari golongan para nabi, orang yang mencintai kebenaran, orang yang menyaksikan perjuangan Nabi wafat sebagai syuhada, dan merekalah, kata Rasulullah, orang yang sebaik-baik teman dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Seperti itukah kerinduan kita kepada Rasulullah? Kita kan belum pernah melihat wajah Nabi, belum pernah mendengar merdunya suara Nabi, tapi apa pernah terbesit dalam hati kita seperti Sauban bin Munabah yang teramat sangat rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenapa kita cinta kepada Nabi Muhammad? Karena kita tidak kepingin jadi orang pasif.
Kita tidak mau dalam kehidupan dunia, di akhirat kita dicap oleh Allah sebagai orang yang fasik dalam kehidupan kita. Lihat surat At-Taubah ayat 24, Allah ingatkan ini kepada kita. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakan olehmu ya Muhammad, jika bapak-bapak kamu, jika anak-anak kamu, jika saudara-saudara kamu, jika istri dan suami kamu, jika harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu khawatirkan akan kerugiannya, itu lebih kita cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggu, kata Allah, Allah akan selesaikan urusan ini. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Kenapa kita cinta kepada Nabi? Karena Nabi sangat cinta kepada kita umatnya. Karena Nabi teramat sangat cinta kepada kita umatnya. Jangankan saat beliau hidup, diangkat kenabian dan kerasulan, menjelang wafat baginda Nabi, itu yang tersebut kita umatnya. Bahkan waktu mau meninggal, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, tolong kabarkan kepada aku, ada berita apa dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada aku. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, seluruh malaikat telah menunggu ruhmu di aras Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan dibawa oleh malaikat Israel. Kata Rasulullah, ini tidak menggembirakanku wahai Jibril, adakah berita yang lain? Kata Jibril, ya Rasulullah, nanti di hari kiamat itu pintu surga tidak akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum umatmu yang taat kepada Allah, yang cinta kepadamu, dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat Jibril, itu pintu surga di hari kiamat tidak akan dibuka oleh Allah untuk umat-umat Nabi-Nabi Allah yang lain sebelum umat Nabi Muhammad yang taat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum umat yang taat dan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu masuk. Oleh karena itu, kita memang harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan yang tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Cinta kita kepada manusia paliatif sementara. Hari ini kita dicinta, terkadang besok kita dihina. Hari ini kita disanjung-sanjung, besok lusa kita bisa terbuang dan terusung dalam kehidupan kita. Karena itu cinta manusia akan abadi tatkala dilandasi kecintaan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta banget sama istri, pasti. Istri juga cinta banget sama kita, tentu. Tapi saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau ibu meninggal, kira-kira suami nikah lagi enggak? Nikah lagi lah, ya, apalagi masih muda, ya. Dulu ada itu istri yang meninggal, suaminya sedih, nggak sedih, nangis, mata kanan, mata kiri jelalatan, lihat lara kelirik, lihat calon istri. Kalau ini ada adat biasanya kalau udah dibawa ke kurung batang, kalau udah meninggal, itu adatnya di lingkerin tuh, masuk ke kurung batang, ngolongin kurung batang. Ini enggak, ada seorang suami yang istrinya meninggal, disolati, dikapani, habis dikapani itu lompat-lompat suaminya di atas kapan jenazah istrinya, dideketin sama temennya, bang, perasaan adat di kita mah kalau meninggal nggak kayak begini bang. Biasanya kalau udah dimasukin ke keranda itu anaknya pada ngolongin kurung batang, katanya itu adat, bukan ajaran Islam. Tapi kok abang ini lompat-lompatin jenazah istri abang? Kata dia bilang gini, ini bukan adat, gue cuma ngelaksanain pesan bini gue dulu bini gue pernah pesan, lu boleh nikah lagi tapi langkahi dulu mayat gue, kata dia. Allahu Akbar walillahil. Ayah anda asli ada lagi bang, dia saking setianya sama istrinya meninggal di kuburan, dia ditungguin terus sampai berbulan-bulan. Jadi orang lihat, wah setia sekali dia. Kamu setia ya? Enggak, karena istri saya amanah. Sebelum tanah kuburan kering jangan coba-coba kawin lagi ya. Jadi nungguin kapan kering, apalagi musim hujan nggak kering dia. Subhanallah. Yang jelas cinta kita terbatas, tapi Rasulullah mencintai kita sampai di akhirat nanti. Kita umat yang mencintai beliau berhak untuk meraih syafaat cinta dari beliau. Nah, tandanya
man ahya sunnati faqad ahabbani wa man kana ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, tanda ia mencintaiku. Ada bukti dong. Mana bukti cinta? Hidup sunnah Nabi, berjamaah di masjid, isyraq, duha, jaga wudu, istighfar di waktu sahur. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Dan nanti akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Selalu Arifin ingat itu. Nanti seseorang dikumpulkan bersama siapa yang ia cintai di dunia. Ikhwah cinta Rasul bersama Rasulullah. Ikhwah cinta ulama bersama ulama nanti di akhirat. Allahu akbar, kabulkan hajat kami ya Allah. Dan kami duduk di sini karena saling cinta, dan kami saling cinta karena Engkau ya Allah. Berpisah pun karena Engkau ya Allah. Berkahi kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Pertemukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkahi pula yang beramal jariah. Ini terima kasih anak-anak mengirim terus, banyak sekali ini, nggak terasa ini penuh sampai satu ruangan, nabung dikit-dikit Ustaz. Ini untuk pesantren Serpihan Pasir, walau 100 rupiah akan menjadi amal kita di akhirat. Mana ada titipan juga dari Jawa. Oh, Luqman bawa juga mana? Allah yang balas. Ya, Arifin akan jaga amanah ini untuk pembangunan pesantren Az-Zikra Jabal Sindur. Berkah selalu, silakan hubungi Bang Awaludin 0856 90010 0856 90010. Dan zikir kita tanggal 30 Rabiul Akhir atau 2 Maret Ahad di Masjid Az-Zikra tercinta ini. Banyak bicara, banyak salah, maafkan Arifin. Jazakumullah Ustaz Luqman, Ustaz Jainil Haq. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi daimata bidawami mulkillah